Pengembangan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pengembangan pariwisata secara proporsional yaitu pendekatan pembangunan berkesinambungan atau berkembang secara terkontrol dan juga pendekatan pasar. Potensi wisata Kabupaten Gunung Kidul diantaranya wisata alam, ada pantai, goa, hutan, gunung dan lain-lain. Dan juga ada desa wisata, juga wisata budaya dan sejarah, atraksi wisata, aneka souvenir yaitu kerajinan tradisional dan didukung oleh wisata kuliner diantaranya makanan khas Kabupaten Gunung Kidul, ada nasi merah, tiwul, belalang dan lain sebagainya. 3 hal yang diharapkan wisatawan ketika berkunjung di objek wisata Kabupaten Gunung Kidul yaitu what to see, apa yang bisa dilihat, what to do, apa yang bisa dilakukan, dan what to buy, apa yang bisa dibeli untuk oleh-oleh. Kebijakan pelayanan wisatawan Gunung Kidul yaitu memberdayakan masyarakat lewat pokdarwis yang ada. Juga membangun kemitraan dengan pengusaha wisata, diantaranya travel agent, pengusaha hotel, pengusaha restoran, dan lain-lain. Juga menggiatkan promosi dengan leaflet, pamflet, website, dan lain-lain. Potensi pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul sungguh luar biasa. Jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, belum lengkap kalau belum mengunjungi Gunung Kidul. Ibarat makan sayur tanpa garam. Selamat datang di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di ujung tenggara kota Yogyakarta sejauh 39 km. Memiliki luas wilayah 1.485,36 km persegi. Dan terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa. Berdasarkan topografis dan keadaan tanahnya, secara garis besar terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pengembangan utara atau zona Batur Agung. Luas wilayah kurang lebih 42.283 hektar dan ketinggian 200 sampai 700 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini berpotensi sebagai objek ekowisata hutan dan alam pegunungan. Wilayah pengembangan tengah atau zona Ledok Sari. Luas wilayah kurang lebih 27.908 hektar dan ketinggian 150 sampai 200 meter di atas permukaan air laut, berpotensi untuk agrowisata pertanian. Wilayah pengembangan selatan atau zona Pegunungan Seribu. Luas wilayah kurang lebih 78.344 hektar dan ketinggian 100 sampai 300 meter di atas permukaan air laut, berpotensi untuk wisata pantai, goa, pegunungan kars, dan budaya sejarah. Kabupaten Gunung Kidul memiliki objek wisata unggulan, yaitu objek wisata alam pantai sejumlah kurang lebih 46 pantai. Terbentang sejauh 70 km di wilayah selatan Kabupaten Gunung Kidul, mulai dari ujung barat ke ujung timur. Dan salah satunya adalah suatu kawasan yang terdiri dari 7 pantai dan letaknya saling berdekatan. It's much more beach. It's much more beautiful. It's amazing. I really like it. Already turned on. It's really nice place. But it's rare. 7 pantai tersebut terletak di Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Tepus sejauh 23 km sampai dengan 31 km. Dan jarak tempuh kurang lebih 30 menit dari kota Wonosari.
Selain masih alami, masing-masing pantai memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Pantai Baron merupakan pintu gerbang masuk kawasan objek wisata pantai. Pantai ini dikelilingi bukit-bukit kapur yang di atasnya terdapat jalan setapak di mana wisatawan dapat menikmati keindahan laut yang luas dan khas. Di sebelah barat, terdapat muara air sungai bawah tanah atau air tawar, sehingga ada suatu tempat pertemuan antara air laut dan air tawar. Pantai Kukup merupakan pantai berpasir putih yang indah dan luas. Terdapat aneka biota laut, terutama ikan hias yang dijual oleh beberapa pedagang di pinggir pantai maupun dipelihara di gedung akuarium laut dekat pantai. Di sini juga terdapat pulau karang kecil yang di atasnya terdapat gardu pandang untuk menikmati keindahan laut. Pantai sepanjang Pantai Drini, Pantai Krakal. Pantai Krakal merupakan pantai yang luas dan terpanjang di antara 7 pantai lainnya dalam satu kawasan dan terletak 2 km sebelah timur Pantai Drini. Aku senang sekali di Krakal karena aku suka berenang dan bersantai di sini ya. Pasir putih yang membentang berkilauan di sepanjang pantai sangat cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati udara laut sambil jogging, ataupun mandi atau berenang di pantai, sambil menikmati keindahan dan mencari aneka biota laut dengan membawa jaring kecil yang banyak dijual di sana. Pantai Selili biasa disebut juga Watu Lawang dan Ngandong merupakan 2 pantai yang saling berdekatan, bahkan bisa dikatakan 2 pantai yang menyatu. Dan tak jauh dari situ, kurang lebih 500 meter ke arah timur, kita jumpai Pantai Sundak. Pantai Sundak selain tempatnya yang sejuk, Pantai Sundak juga cocok untuk tempat berkemah. Fasilitas yang ada, sebuah bangunan pendopo kecil sebagai tempat pertemuan terbuka. Tak jauh dari pantai terdapat gua kecil yang di dalamnya terdapat sumber air tawar dan biasa dipakai penduduk setempat untuk mencukupi kebutuhan air minum. Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran terletak di Desa Kanirogo, Kecamatan Saptosari, 30 km arah selatan kota Wonosari. Pantainya tidak begitu luas. Di tepi pantai terdapat bangunan pura atau tempat doa agama Hindu, dan setiap tahun diselenggarakan upacara melasti. Di sebelah barat Pantai Ngobaran terdapat Pantai Nguyahan, pantai yang cukup luas dan berpasir putih. Wisatawan dapat menikmati panorama pantai yang cukup indah dan alami. Ada beberapa penjual ikan segar di sana. Pantai Siung terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, berjarak sekitar 35 km dari Wonosari. Memiliki keindahan dan ciri khas tersendiri, yaitu banyak bukit-bukit curam yang mengelilingi pantai dengan panorama yang indah, sehingga lokasi ini justru ideal untuk olahraga panjat tebing. Prasarana jalan aspal cukup bagus dan sampai ke tepi pantai.
Pantai Wodi Ombo terletak di Desa Jepitu, Kecamatan Giri Subo, sekitar 30 km arah tenggara Kota Wonosari. Wisatawan dapat menikmati panorama sunset yang sempurna atau melakukan aktivitas memancing. Pada saat-saat tertentu banyak ikan panjo yang muncul di sepanjang pantai. Ke arah timur sekitar 1,5 km terdapat Pantai Gremeng, Pantai Jungwok, dan Pantai Kalong. Pantai Sadeng terletak di ujung timur dari deretan pantai yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dikenal sebagai pangkalan pendaratan ikan atau PPI bertaraf nasional. Terletak di Desa Songbayu dan Desa Pocung, Kecamatan Giri Subo, sekitar 50 km dari Wonosari. Pantai Sadeng cukup potensial akan udang laut atau lobster dan ikan tuna yang banyak diekspor ke luar negeri. 50, 75. Dalam perjalanan sebelum mencapai Pantai Sadeng, wisatawan dapat melihat Telaga Suling, sebuah lembah yang diyakini pada zaman dahulu sebagai muara Bengawan Solo Purba dan ideal untuk kegiatan trekking atau jelajah wisata. Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan kars. Kawasan kars Gunung Kidul merupakan salah satu segmen dari kawasan kars Gunung Sewu yang bentangnya meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunung Kidul. Keberadaan kawasan kars Gunung Kidul mencangkup 10 wilayah kecamatan dengan luas 13.000 km persegi. Sangat unik dan bercirikan fenomena di permukaan ekokars dan di bawah permukaan atau endokars. Fenomena permukaan meliputi bentukan positif seperti perbukitan kars yang jumlahnya kurang lebih 40.000 bukit yang berbentuk kerucut. Sedangkan bentukan negatifnya berupa lembah-lembah kars dan telaga kars. Fenomena bawah permukaan meliputi goa-goa kars, 119 goa, dengan hiasan stalaktit dan stalagmit dan semua aliran sungai bawah tanah. Karena keunikan ekosistemnya, maka tahun 1993, International Union of Speleology mengusulkan agar kawasan kars Gunung Sewu masuk ke salah satu warisan alam dunia. Pada tanggal 6 Desember 2004, di Kabupaten Gunung Kidul, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan wilayah kars Gunung Sewu dan Gombong Selatan sebagai kawasan ekokars. Beberapa tempat wisata di kawasan kars Kabupaten Gunung Kidul yang banyak dikunjungi wisatawan antara lain Goa Ngingrong dan Lembah Kars Mulo, Kecamatan Wonosari. Goa Jelamprong, Goa Kalisuci, Goa Jomblang, Goa Grubuk, Kecamatan Semanu. Goa Seropan perbatasan Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong. Goa Cokro, Kecamatan Ponjong, dan Goa Pindul, Kecamatan Karangmojo. Rest Area Bunder merupakan suatu kawasan yang dilengkapi bangunan sebuah pendopo dengan fasilitas listrik, musola, MCK, tempat parkir yang luas, dan tempat bermain anak-anak. Terletak di Kecamatan Playen, tepatnya di pinggir jalan Yogyakarta-Wonosari atau 30 km dari Yogyakarta. Rest Area Bunder merupakan tempat peristirahatan sementara atau stopover bagi wisatawan yang akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Gunung Kidul. Di kawasan hutan Bunder juga ada beberapa objek menarik lainnya, budidaya dan penyulingan minyak kayu putih,
Penangkaran rusa, sendang mole dan lokasi perkemahan yang nyaman serta cocok untuk kegiatan outbound. Hutan Wonosadi dan Gunung Gambar merupakan dua objek wisata alam yang letaknya berdekatan dan pada saat-saat tertentu masyarakat setempat melaksanakan upacara adat sadranan secara meriah. Gunung Gambar merupakan objek wisata spiritual yang berada di Desa Jurang Jero, Kecamatan Ngawen. Gunung dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut, di mana dari puncaknya kita dapat melihat keindahan Rawa Jombo di Klaten dan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Di Desa Wisata Bleberan, wisatawan dapat menikmati objek wisata air terjun Sri Getu dan Goa Rancang Kencono. Desa Wisata Bleberan terletak di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, 8 km ke arah barat Kota Wonosari, dengan pemandangan alam khas pedesaan dan lokasi berdekatan dengan hutan lindung. Air terjun di sini merupakan sumber mata air yang mengalir ke Sungai Oyo melalui tebing yang cukup tinggi. Lokasi ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Fasilitas yang disediakan untuk melihat air terjun Sri Getu yaitu peralatan naik perahu, pemandu wisata, serta minum dan snack. Di Desa Wisata Ngelanggeran, terdapat Gunung Ngelanggeran sebagai objek ekowisata dengan model pengembangan pemberdayaan masyarakat dan telah banyak dikunjungi wisatawan. Kawasan ini konon merupakan kawasan yang litologinya disusun oleh material vulkanik tua dan bentang alam memiliki keindahan yang secara geologis sangat unik dan bernilai ilmiah tinggi. Berdasarkan hasil sejumlah penelitian dan referensi, Gunung Langgeran adalah gunung berapi purba yang keberadaannya jauh sebelum terbentuknya Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Gunung api purba Ngelanggeran secara administrasi terletak di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Mudah dicapai dari kota Yogyakarta dengan jarak kurang lebih 20 km atau dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Dari sisi fisiknya, bentuk morfologi Gunung Api Purba Ngelanggeran sangat unik karena bentuknya yang relatif terjal dan spektakuler, serta di bagian atasnya ditemukan kawah purba. Di sana juga ditemukan berbagai macam tanaman langka yang antara lain berkhasiat untuk pengobatan tradisional. Selain itu juga banyak juga dijumpai kera ekor panjang. Desa Wisata Umbul Rejo terletak di Desa Umbul Rejo, Kecamatan Ponjong, kurang lebih 22 km ke arah timur Kota Wonosari. Daya tarik wisata yang dapat dinikmati adalah wisata beton indah, yaitu tempat pemancingan dan warung-warung lesehan yang menyajikan ikan tawar dengan aneka masakan lezat. Di sini juga terdapat area outbound yang cukup luas dan dikelilingi gunung-gunung hijau. Tidak jauh dari situ terdapat Goa Cokro yang merupakan goa vertikal atau luweng dalam bahasa Jawa dengan kedalaman 18 meter.
Desa Mbobung merupakan desa wisata yang mempunyai daya tarik utama sebagai sentra kerajinan batik kayu. Beberapa produk kerajinan seperti topeng dan patung kayu bermotif batik merupakan hasil karya yang unik dan menarik. Kerajinan batik kayu lainnya adalah berbagai model binatang seperti jerapah, kuda, dan lainnya. Desa wisata Mbobung hampir semua penduduknya bermata pencaharian sebagai pengrajin topeng, patung kayu, serta kerajinan batik kayu lainnya. Desa wisata Mbobung terletak di Desa Putat, Kecamatan Patu, 10 km arah barat kota Wonosari, atau 30 km arah timur kota Yogyakarta. Wisatawan yang berkunjung ke sana selain menikmati aneka kerajinan kayu, juga menikmati udara segar lereng bukit pedesaan dengan pola kehidupan yang khas. Atraksi lain yang juga dapat dinikmati adalah tari topeng, cara bercocok tanam, serta menikmati kehidupan dengan alam pedesaan, karena sudah tersedia beberapa homestay. Setiap tahun penduduk setempat menyelenggarakan upacara kenduri bersih desa dengan diiringi kesenian khas daerah, reok, jatilan, ketoprak, serta tarian khas Mbobung yaitu tari kelana topeng. Desa wisata Mojo terletak di Dusun Mojo, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu. Merupakan pusat kerajinan ornamen batu putih. Beberapa produk kerajinan antara lain berbentuk vas